Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu panggil namanya, langsung bilang hadir ya. ya. Rista, Hadir. Febriana, Hadir. Zahra, Hadir. Dinda Permata, Japia, Hadir. Diana, Hadir. Aprilia, Hadir. Dea. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran IPS. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ambil buku di dalam tas, persiapkan untuk menulis. Silakan perhatikan ke depan. Tidak usah ditulis dulu. Ibu jelaskan dulu kepada kalian mengenai materi hari ini. Kemarin kita telah belajar tentang sumber daya alam, jenis-jenisnya apa, terus manfaat dari sumber daya alam itu apa. Masih ingat enggak? Masih. Jenis-jenis sumber daya alam seperti apa? Coba sebutkan. Pohon. Ya, ada lagi? Air. Ya, air. Air termasuk sumber daya alam. Apa lagi? Minyak bumi. Ya, minyak bumi termasuk. Terus apa lagi? Ya, menghasilkan dari olahan tanah, misalnya tanah, sungai, itu adalah sumber daya alam. Apa lagi? Bunga. Buah. Itu udah hasil. Hewan. Hewan termasuk. Ya, bagus. Ya. Manusia bukan. Ayo apa lagi? Sumber daya alam. Minyak dan sen. Itu sudah diolah. Itu sudah diolah. Itu sudah diolah. Yang termasuk sumber daya alam seperti tambang emas, terus apa lagi? Seperti tanah yang subur, sungai, danau, itu sumber daya alam. Laut, sumber daya alam. Apalagi Wisata. hewan, sumber daya alam. Apalagi ikan, sumber daya alam. Semua jenis ikan sumber daya alam yang ada di laut. Kakak. Itu hewan, bukan per individu. Kalau udah hewan berarti termasuk semuanya. Kalau katak berarti satu, tapi kalau udah hewan berarti semua bentuk hewan. Hewan apa saja itu termasuk hewan, berarti itu masuk dalam sumber daya Alam. Nah, itu jenis-jenis sumber daya alam. Kita sekarang membahas tentang hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang ya. Jadi hubungan berarti antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat itu memiliki hubungan ya, antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
kita harus tahu sumber daya alam itu apa saja. Itu tadi yang sudah kita sebutkan. Pertama, sungai, hewan, tumbuhan, terus apa lagi? Laut, tanah yang subur. Itu sumber daya alam. Sedangkan kegiatan ekonomi masyarakat itu kita harus tahu apa itu ekonomi. Ekonomi itu adalah bentuk dari hasil jual beli. Kita ketahui kan, misalkan antara pedagang dengan pembeli itu termasuk dalam kegiatan ekonomi antara konsumen dengan produsen. Produsen itu yang menjual, konsumen yang membeli, ya. Itu adalah nama kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi masyarakat itulah saling berhubungan dengan sumber daya alam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pertanian. Di dalam pertanian itu ada namanya kegiatan sumber daya alam. Apa yang dihasilkan dari pertanian ini? Menghasilkan sumber daya alam. Sumber daya alamnya apa dari pertanian ini? Pertanian. Kita kan di daerah kampung Muncin ini kan ada namanya kegiatan pertanian. Kan pernah mendengar apa pertanian? Padi. Itu padi dari tanah yang subur. Itu tadi kan Ibu udah jelaskan kalau sumber daya alam itu tanah yang subur. Tanah yang subur atau gembur kalau bahasanya. Tanah yang subur atau gembur itu masuk ke dalam sumber daya alam dari bidang pertanian. Jadi sumber daya alam dari pertanian adalah tanah yang subur. Tanah yang subur dalam proses kegiatan ekonomi masyarakat menghasilkan padi. Terus apa lagi? Kalau udah padi pasti menjadi beras. Selain dari padi apa lagi? Tanah yang subur itu gembur dari jagung. Banyak apa lagi? Cabai. Apa lagi? Tomat. Apa lagi? Banyak. Yang dijual. Mangga, semangka, banyak ya, banyak macam. Banyak sekali ya kegiatan pertanian. Itulah namanya proses dari kegiatan pertanian ini antara hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu sumber daya alamnya itu tanah yang subur dan gembur dengan kegiatan ekonomi masyarakat menghasilkan padi. Misal padi ini dikelola oleh petani, ya, mengelola padi di sawah itu adalah petani. Petani ini adalah produsen atau penjual. Sedangkan yang membeli, tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa ekonomi itu adalah kegiatan antara penjual dan pembeli saling membeli, saling menukar barang. Contohnya seperti padi dengan uang. Misalnya jadi nanti padi dikelola, udah berubah menjadi beras, itu dijual oleh padi, dijual petani kepada pedagang, pedagang menjual beras kepada pembeli. Nah ya, kita ulangi lagi. Padi ini dikelola oleh petani. Petani ini menjual kepada pedagang menjadi beras. Beras ini dibeli oleh pembeli. Itu adalah namanya kegiatan ekonomi masyarakat. Berarti kita sudah menemukan antara hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Sampai sini paham? Paham. Ya, berarti pertanian di bidang pertanian itu adalah antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat menghasilkan padi, jagung, sayur-mayur. Itu adalah namanya kegiatan ekonomi masyarakat. Padi bisa dijual, terus jagung bisa dijual. Terus apa lagi? Sayur-mayur dijual. Itu namanya kegiatan ekonomi.
masuk ke bidang peternakan. Peternakan ini dari sumber daya alamnya itu apa? Nah, kita hewan peternakan. Kata peternakan saja kan sudah mengenal nggak? Sudah pernah mengenal kata peternakan. Apa itu peternakan? Hewan. Peternakan itu apa? Ayam. Hewan. Ya, peternakan hewan. Maksudnya gimana? Paham nggak? Anak peranakan. Kalau bahasa kita menghidupi manuk atau ayam dihidup, dikasih makan banyak-banyak, terus berkembang biak, terus bertelur, berkembang biak lagi, itu namanya beternak ayam. Di sini siapa yang berternak ayam? Iya. Siapa lagi? April, Rista. Udah berapa ayam yang ada di rumah? Udah 10. 9. Banyak kan? Beternak ayam berarti dia mempunyai banyak ayam. Ya. Peternakan ayam itu sumber daya alamnya itu adalah apa? Ayam atau Manuk. Hewan. Berarti peternakan itu sumber daya alamnya itu hewan, bukan hanya ayam saja, tetapi bisa sapi, kambing, apa lagi? Yang bisa diternak, singa. Yang bisa diternak biasanya sapi, kerbau, kambing, domba, itik, terus lagi bebek. Beternak bukan ikan silo. Beternak itu hewan yang ada di dapur. Kalau perikanan nanti ada kita bahas tentang peternakan. Jadi sumber daya alam yang ada di peternakan itu adalah hewan. Bagaimana bisa menjadi kegiatan ekonomi masyarakat? Itu diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Diperjualbelikan. Ini yang disebut dengan kegiatan ekonomi masyarakat, diperjualbelikan. Kan kalau orang udah ternak ayam kan bisa seperti usul ayam ya kan? Dia beternak ayam. Beternak ayam berarti dia banyak ayam, diberi makan, terus dijual, menghasilkan uang. Itu namanya kegiatan ekonomi masyarakat. Itu hubungannya antara sumber daya alam hewan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, menghasilkan uang. Itulah namanya kegiatan ekonomi masyarakat. Sampai sini paham? Paham. Kita masuk ke bidang perikanan. Perikanan ini ada 2 macam. Pertama, perikanan lautan ada di kolam dan di laut. Perikanan ini apa? Sumber daya alamnya? Ayo, sumber daya alam dari perikanan. Ikan. Iya, ikan. Karena saja perikanan, berarti Ikan. Ikan ini kalau kita ingin perikanan itu melestarikan namanya, melestarikan ikan. Seperti suruh banyak nelayan mencari ikan di laut, terus pulang membawa ikan banyak, terus bawa ke pasar dijual. Itu namanya kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan yang tidak di laut, bukan di sekitar laut, bisa dibuat kolam, terus dilestarikan dengan cara masukkan anak-anak ikan ke dalam kolam. Itu dilestarikan, terus dikasih makan, nanti dijual belikan. Itu disebut dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Itu
adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Contohnya seperti kayu. Diolah, kayu kan ditebang, terus diolah, dijadikan triplek. Triplek ini sudah menjadi bahan baku. Itu berasalnya dari apa? Dari kayu. Kayu berasal dari pohon. Nah, itu termasuk dari kegiatan perindustrian. Satunya apa lagi? Kedelai. Kedelai itu adalah bahan mentah, ya. Kedelai diolah kembali menjadi tempe, itu menjadi bahan baku. Itu ada namanya kegiatan perindustrian. Di bagian perindustrian ini, yang bahan mentah itulah yang disebut dengan sumber daya alam. Contohnya tadi triplek ini, sumber daya alamnya apa? Pohon. Pohon diubah menjadi triplek, terus dijual, itu dijual kepada masyarakat, itu menjadi kegiatan ekonomi masyarakat. Karena apa? Menghasilkan uang. Itulah menyebabkan menjadi kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya kalau kita tadi tempe kan, tempe itu kan dijual belikan. Itu berasal dari kedelai. Kedelainya itu adalah sumber daya alam. Terus diolah menjadi tempe, terus diperjualbelikan. Itu yang disebut dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Coba ibu tanya ke kalian, perindustrian atau industri yang ada di rumah kalian itu apa? Yang bahan mentah menjadi bahan baku. Ada nggak? Kayu. Meja. Sebutkan yang ada di rumah kalian, apa-apa yang kalian ketahui. Papan tulis sama Papan tulis. mangkok. Iya. Papan tulis, kursi itu berasal dari apa? Kayu. Kayu sama dengan triplek, ya. Itu jadi bahan baku. Bahan mentahnya itu adalah kayu. Bahan bakunya menjadi kursi, menjadi triplek, menjadi papan tulis, menjadi pintu. Itu namanya adalah perindustrian. Sekarang kita masuk ke bagian kerajinan. Tahu kerajinan? Apa itu kerajinan? Kerajinan itu membuat suatu hal yang mentah menjadi suatu yang mempunyai seni atau menarik perhatian. Contohnya, kita mempunyai sumber daya alam rotan. Rotan itu kan sumber daya alam yang ada di hutan. Kita kelola menjadi tas, menjadi kursi. Rotan kan bisa diubah menjadi kursi, menjadi meja. Itu nanti di dalam kegiatan ekonomi masyarakat diperjualbelikan. Hasil karya masyarakat diperjualbelikan supaya menjadi Uang. Itu contoh dari Kerajinan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Dari penjelasan ibu tadi mengenai hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat, dari pertanian, terus apa lagi, peternakan, perindustrian, perikanan, kerajinan. Ada yang belum paham? Kalau sudah paham semua, ibu ingin ngetes kalian apakah benar-benar pemahaman kalian itu bisa diuji. Apakah benar-benar kalian itu bisa memahami apa yang ibu jelaskan itu benar-benar yang pahami. Ibu tanyakan ya, kalau kalian mau jawab berarti kan paham. Sebutkan sumber daya alam yang kalian ketahui. Angkat tangan terus katakan. Jawab. Coba deh. Air. Ikan. Daya dulu. Sebutkan yang kamu ketahui, sumber daya alam yang kamu ketahui. Sungai. Sungai, Pohon. pohon, Tanah yang subur. tanah yang subur, apalagi yang termasuk ke dalam sumber daya alam. Pertanian. Pertanian, bidang pertanian. Kalian harus tahu dulu sumber daya alam. Ibu kan minta sebutkan sumber daya alam yang kalian ketahui. Banyak sekali sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita tuh banyak sekali
menjadi kegiatan di dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Ada 3 ya. Ada yang lagi yang bisa jawab? Aku. Ya, Lista, silakan. Sumber daya alam selain yang disebutkan ya. Bambu. Itu termasuk pohon. Jadi kalau udah pohon mencakup, kalau udah hewan mencakup semua hewan. Batu. Batu ya, batu bara. Pasir. Sama batu, sejenis mereka. Udah menjadi satu sumber daya alam. Yang lain? Kaliannya apa? Minyak goreng. Minyak bumi kalau diolah menjadi apa? Minyak urat. Bukan. Ben? Bensin. Solar, minyak tanah. Itu dari apa tadi? Minyak Minyak bumi. Dari hasil minyak bumi tersebut diolah menjadi bensin, pertalite, menjadi solar, menjadi minyak tanah. Ya. Oke, menurut Ibu kan sudah paham mengenai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan bentuk dari kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sayur. Ya, lagi. Sawit, tomat. Selain dari pertanian, Cabai. Peternakan. Ya, apa? Ayam. Peternakan. Sapi, kerbau, domba, bibit. Itu yang kalian sebutkan itu adalah bentuknya ya. Kegiatannya. Kegiatan misalkan, Ibu jelaskan lagi ya supaya kalian lebih memahami. Kalau namanya kegiatan ekonomi masyarakat, contoh yang pertama tadi kan jual beli dalam menjual seperti petani tadi menjual padi, jual kepada konsumen atau pembeli menghasilkan uang. Itu adalah namanya kegiatan ekonomi masyarakat. Ini kan contoh sumber daya alam dari pertanian. Contoh dari sumber daya alam pertanian. Pertanian tadi. sumber daya alam dari pertanian. Ya, pertanian itu kan yang dikelola kan tanah harus subur dulu. Kalau menanam padi tanah harus subur. Kalau tidak subur, maka hasil Tanah kaya. kalau hasil panennya tidak bagus, maka akan menyebabkan petani rugi. Maka tanahnya harus dikelola dulu, harus subur dulu. Kalau subur, baru ditanam dengan bibit-bibit tanaman supaya menghasilkan tanaman yang bagus dan bisa dipanen dan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau misalnya tanahnya kering, terus kemarau, bisa nggak ditanam padi? Makanya nanti petani kan menjadi rugi. Maka dari itu harus dari sumber daya alamnya dulu, harus subur dulu tanahnya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Berikan contoh sumber daya alam dari perindustrian. Perindustrian. Ikan. Perindustrian. Bahan mentah menjadi bahan baku. Ya apa sumber daya alamnya? Kayu. Ya, kayu. Terus apa pekerjaan masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai? Ikan. Nelayan. Iya, nelayan. Pekerjaan masyarakat di daerah di pesisir pantai. Karena mungkin mereka menjadi petani di daerah pantai. Mereka masih jadi nelayan, mencari ikan. Ya sampai sini paham ya? Kita tutup ya, karena waktunya sudah habis. Jadi kita tutup dulu materi hari ini. Kita sambung ke minggu depan. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi yang Ibu jelaskan, penjelasan yang Ibu sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan dipelajari lagi di rumah ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.